belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Bayangan psikologis bab 711. Rila, Rila. Doni berteriak beberapa kali, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Orila sepertinya menghilang seketika. Rila, jangan nakal. Tidak bisa melihat tanpa menyalakan lampu. Jangan sampai tertabrak. Dia tidak bisa menghilang. Dia menduga Orila mungkin ingin bermain dengannya. Brak! Pintu kamar pribadi tiba-tiba ditendang terbuka. Dan kemudian sesosok tinggi dengan cepat bergegas ke ruangan. Doni belum tahu apa yang sedang terjadi. Pria yang bergegas itu bergegas ke sudut ruangan seperti hembusan angin. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Karena lampu dimatikan, Doni tidak bisa melihat apa-apa. Tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang itu. Dengan perasaan, pria yang mendobrak masuk itu juga lumayan. Kamar tidak memiliki lampu dan tangannya tidak bisa dilihat. Dia juga bisa bergegas ke sudut di ruangan itu. Pria itu tidak menjawabnya. Doni merasa seperti orang yang menabrak pintu itu sedang mencari sesuatu. Doni menjadi tenang dan berteriak. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu lakukan? Katakan padaku. Kamu jangan mengganggu gadis kecil ini. Kamu tidak akan kuat menahan hukumannya. Doni tidak secara khusus memahami grup Aces, tetapi dia akrab dengan rumor grup Aces, terutama tentang berita jurumudi grup Aces. Itu hampir dianggap sebagai mitos dalam legenda. Tetapi bahkan tokoh mitos, ia juga memiliki sisi yang lembut, yaitu mencintai istrinya dan mencintai putrinya. Dikatakan bahwa dia telah memanjakan putrinya sampai-sampai dia membodohi mencoba mengambil bintang-bintang di langit, dan dia akan membantunya membangun tangga. Ada ayah yang seperti itu, yang berani menyentuh bayinya kecuali dia akan mati. Jawaban untuk Doni bukanlah orang yang menerobos, tetapi lampu yang menyala lagi. Begitu lampu menyala, dia melihat pria jangkung dan tampan yang menabrak pintu. Meskipun ia telah merias wajahnya hampir persis sama dengan penampilan aslinya, Doni mengenalinya sekilas. Itu adalah dia, Miguel, Presiden HAM yang baru saja menjabat. Dia melepas pakaian yang biasanya dia kenakan di depan umum, dan saat ini dia mengenakan pakaian kasual berwarna krim. Pakaian yang sangat sederhana dan umum, tetapi karena ia memiliki proporsi tubuh yang sangat baik, pakaian kasual di tubuhnya terlihat seperti pakaian supermodel. Sebagai seorang pria, Doni juga harus mengakui bahwa sosok kulit presiden mereka yang dapat dimakan di wajah dan tubuhnya tidak digunakan olehnya, tetapi kebijaksanaan dan otak politiknya. Kakak ketiga, kenapa kamu di sini? Doni dengan takut-takut bertanya sambil ingin kabur keluar. Tetapi Miguel menatapnya dengan dingin dan tegas. Miguel hanya menatapnya, lalu dia pun menutup mulutnya dengan patuh. 3 saudara lelakinya adalah orang dua di sisi yang khas di depan publik. Adalah citra presiden yang lembut dan mudah didekati. Secara pribadi, ia dapat menakut-nakuti orang hingga mati hanya dengan satu pandangan. Miguel dengan cepat menatap seluruh ruangan dan melihat Orila meringkuk di sudut lain ruangan. Orila meringkuk, tangannya menggenggam kepala dan gemetaran, dan itu sangat menyedihkan. Rila? Miguel bergegas pergi ke arah Orila dalam 2 langkah dan meraihnya.
tetapi dia menolak. Orila sepertinya memasuki dunia gelap, dunia tertutup yang tak seorang pun bisa masuk. Ada orang-orang jahat di dunia ini. Mereka akan menyakitinya. Mereka akan memarahinya dan membunuhnya. Sedikit dia hanya bisa membiarkan mereka menggertak, tidak bisa menahan diri. Kemudian dia menjadi pintar dan dia berpikir bahwa selama dia bersembunyi, orang-orang jahat tidak akan bisa melihatnya dan menyakitinya. Rila, ini aku Abang Hansel. Abang Hansel ada di sini untuk menyelamatkanmu. Jangan takut, bisik Miguel. Pada saat itu, dia secara pribadi menyelamatkannya dari tangan orang jahat. Dan dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang sedikit dia alami. Abang Hansel? Mendengar suara Abang Hansel, Orila tampak menjadi tidak begitu takut lagi. Tetapi tubuh langsing itu masih bergetar tak terkendali. Rila, jangan takut. Abang Hansel akan menyelamatkanmu, akan membawamu pulang. Miguel mengulurkan tangan lagi untuk memeluknya, dan dia berhati-hati agar tidak mengejutkannya. Abang Hansel? Orila tidak begitu menentangnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan mengedipkan matanya yang besar ke arah Miguel. Apakah kamu Abang Hanselnya Rila? Apakah kamu di sini untuk menyelamatkan Rila? Matanya yang dipenuhi dengan ketakutan kembali ke saat masa kecilnya ketika Abang Hansel menemukannya. Miguel akan berlutut di lengannya, menundukkan kepalanya dan mencium dahinya, menghiburnya dengan cara yang tidak akan ia takuti. Pada saat itu, ketika Orila ditangkap oleh orang-orang jahat, dia masih sangat kecil dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi, orang-orang jahat membawanya pergi. Dia sudah lama melupakan apa yang terjadi hari itu. Dia hanya ingat bahwa banyak pria jahat telah mengurungnya ke dalam ember gelap. Tidak ada yang terlihat dalam gelap. Dia berputar dalam gelap. Orila merasa sakit di kepala dan di sekujur tubuhnya. Dia ingin menangis, tetapi dia tidak bisa menangis ketakutan. Ayah dan ibu tidak ada di sana. Abang Hansel juga tidak ada di sana. Hanya ada orang jahat di sekitarnya. Semuanya adalah orang jahat. Satu persatu orang jahat. Tidak ada yang akan menyelamatkannya. Karena dia tidak bisa bergantung kepada siapapun. Dia yang masih kecil itu tidak berani menangis. Tidak tahu berapa lama, ketika dia masih muda dan berpikir, dia tidak bisa melarikan diri dari tempat gelap itu. Sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya. Rila, Abang Hansel ada di sini. Jangan takut. Orila sangat ketakutan sehingga tubuh kecilnya yang dingin jatuh ke pelukan yang hangat dan tebal. Memori yang terukir dengan kuat dalam pikiran Orila menyatu dengan kenyataan. Pada saat ini, dia sekali lagi jatuh ke pelukan yang hangat dan solid. Miguel memeluknya dengan kuat, menyentuh punggungnya dengan satu tangan dan menghiburnya terus-menerus. Rila baik-baik saja, tidak apa-apa. Abang Hansel akan memukuli semua orang-orang jahat. Abang Hansel, Rila takut pada... Seolah-olah dia masih berusia 4 tahun. Dia adalah satu-satunya orang yang dapat diandalkan, Abang Hansel. Dia yang membuatnya merasa aman. Jadi, Abang Hanselnya adalah payungnya. Rila, tidak apa-apa. Abang Hansel ada di sini. Abang Hansel akan membantumu mengalahkan semua orang jahat besar. Miguel menghiburnya dengan sabar berulang kali. Melihat kepanikan dan ketakutan di mata Orila, hatinya pun sakit. Miguel memeluknya,
memeluknya dengan erat dan terus menghibur. "Rila, Abang Hansel ada di sini. Tidak akan ada apa-apa. Tidak akan ada yang terjadi." Saat itu dia tertangkap tidak hanya meninggalkan tanda bunga mekar di dahinya, tetapi juga bayangan hatinya. Oh, Rila takut akan kegelapan. Jika tidak ada cahaya, dia akan bersembunyi di sudut dan takut kesendirian. Selama bertahun-tahun, ayahnya telah mencari berbagai psikolog dan tidak ada cara untuk memperbaiki situasinya. Mengenai ingatan itu, dia tidak ingin berbicara dengan orang lain, sehingga konselor tidak punya cara untuk membawanya. Mereka tidak tahu, dia bukannya tidak mau menyembuhkan bayangan ini di hatinya. Itu adalah ketakutannya bahwa ketika dia menjadi lebih baik, dia tidak akan pernah melihat Abang Hanselnya lagi. Dan Abang Hansel tidak akan pernah berubah menjadi pahlawan super untuk menemukannya.